Alhamdulillah ketemu lagi untuk melanjutkan materi yang kedua di mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan kompetensi dasar ke-8 di semester 4 tahun pelajaran 2020-2021 ini. Kompetensi dasar 8 ini mengenai mengevaluasi internet gateway pada materi prinsip dan cara kerja internet gateway. Masih pada kompetensi pengetahuan ya, belum masuk kompetensi keterampilan. Prinsip dan cara kerja internet gateway AIJ KD 8 materi kedua. Nah, ini kita amati, kita sepakati maksud dari slide yang ini, bahwa perlu dipahami mungkin kita sekarang belajar internet gateway cuma kok perangkatnya router gitu ya. Nah, di sini kondisi awal seperti ini, bahwa untuk dapat terkoneksi dari PCA ke PCB itu butuh gateway. Lalu mungkin ini bisa digunakan ketika jarak tidak terlalu jauh. Lalu ketika kita butuh jarak yang sangat jauh, nah ini dasarnya adalah menggunakan modem ya, yang fungsinya sudah dibahas di kelas 10. Tetap gateway ada, modem ada juga, modem yang sudah sekaligus gateway ya. Cuma kita rinci seperti ini biar paham. Lalu ada lagi NAT, kita gunakan perangkat router di sini ya, karena tujuan adalah untuk terkoneksi ke perangkat yang jauh seolah-olah ada di internet, sehingga sampai kepada tahapan yang paling bawah dengan tujuan bahwa topologi ini menginformasikan bahwa selanjutnya router yang digunakan itu, nah jenisnya atau memang sudah berfungsi sebagai gateway dan juga modem. Nah, jadi sudah bisa dikonfigurasi sebagai gateway, router dan juga modem. Jadi untuk disepakati bersama untuk penggunaan topologi selanjutnya. Kecuali mungkin nanti jika tidak fungsinya tidak tiga ini, gateway, router, modem, mungkin nanti akan ada informasi lebih lanjut. Cuma secara default router yang dimaksud sudah berfungsi sebagai gateway, router dan juga modem ya. Selanjutnya pada prinsip dan cara kerja internet gateway itu, di sini seperti yang telah disampaikan pada materi pertama, bahwa NAT itu berfungsi untuk mentranslate atau menerjemahkan IP privat menjadi IP publik agar dapat terkoneksi dengan internet. Jadi sekarang kita sudah fokus ke NAT. Sebagai contoh, ini di PCA ingin terkoneksi dengan perangkat server yang sudah bisa diakses dari internet. Mungkin bisa sering kita menggunakan Wikipedia, sering kita mengakses YouTube, sering kita mengakses Google Classroom ataupun Facebook. Nah, seolah-olah ini server, mungkin kita ibaratkan server salah satunya. Mungkin YouTube boleh, server YouTube. Tapi kok kenapa disebut jaringan lokal? Server, ya di lokasinya server itu berada, mungkin ini pasti jaringan lokal, ya. Maka di sini jaringan lokal server, entah di mana adanya ini seolah-olah. Cuman server ini bisa diakses melalui internet seperti itu. Jadi memang di tempatnya dia berada pasti server ini adalah server lokal seperti itu ya. Maka dituliskan jaringan lokal. Baik. PCA menggunakan IP address privat. Di sini saya analogikan juga, ibaratkan karena ini jaringan lokal, di tempatnya dia juga pakai IP address privat salah satunya. Mungkin ada yang sudah lupa bahwa IP address privat itu untuk kelas A, B dan C lah ini. Jadi untuk mana IP address privat, mana IP address publik. Nah, ini IP address privat ya. Berarti selain ini, nah inilah IP address publik, sehingga
Di area inilah IP publik itu akan digunakan karena IP address privat ini tidak dikenali di area ini. Nah, itu maka untuk bisa terkoneksi atau untuk bisa diakses itu butuh IP address publik seperti itu. Nah, dan bisa di translate, bisa dimengerti, bisa ditelusuri dengan menggunakan konfigurasi network address translation. Jadi dari sini IP address privat ditranslasikan menjadi IP address publik. Nah, mungkin nanti di sini juga tetap jaringan lokal IP address privat lagi. Contoh pada IP address versi 4. Nah, total IP address versi 4 itu kan 2 pangkat 32 sekitar 4 miliar 200 juta sekian. Selanjutnya, karena setiap perangkat jika ingin terkoneksi ke internet atau ke jaringan lokal sekalipun harus memiliki IP address yang berbeda. Satu perangkat minimal satu IP address. Karena secara konfigurasi satu perangkat bisa lebih dari satu IP address. Berarti kalau satu perangkat satu IP address hanya sejumlah ketersediaan IP address yaitu 4 miliar sekian perangkat saja yang dapat terkoneksi ke internet. Dengan meningkatnya jumlah pengguna internet, nah, yang bahkan satu pengguna bisa memiliki lebih dari 2 perangkat yang terkoneksi ke internet, ada laptop, ada HP-nya 3, HP-nya 5, ada komputer lagi, nah, atau mungkin CCTV. Perangkat yang terkoneksi ke internet tentunya ketersediaan IP address semakin berkurang. Kalau 1:1 satu perangkat satu IP. Nah, selain ada pengembangan, solusinya selain ada pengembangan terhadap IP address versi 6, ya, dibuatkan juga network address translation sehingga pada IP address versi 4 dikenal IP privat dan IP publik. Nah, seperti itu. Beberapa pertemuan kemarin di materi kemarin atau barusan juga sudah dibahas IP privat dan IP publik. Nah, NAT ini mampu menghemat penggunaan IP address karena NAT menjadikan satu IP publik dapat mewakili beberapa IP privat yang berada pada jaringan lokal untuk terkoneksi ke internet. Sehingga IP privat yang sama bisa digunakan di beberapa jaringan lokal. Nah, seperti ini ya. Jaringan lokal mungkin saja di sini 10.111, di sini juga 10.111 itu bisa. Nanti yang harus bedanya adalah IP publik seperti itu. Maka di sini sebutkan sehingga IP privat yang sama bisa digunakan di beberapa jaringan lokal. Nah, itu ya. Pasti sudah terbayang bagaimana penghematan yang terjadi dibanding jika penggunaannya satu perangkat satu IP address publik ya, seperti itu. Nah, baik, di sini jika diamati dengan benar dapat dihitung bahwa penggunaan NAT hanya menggunakan 2 IP publik untuk mengkoneksikan 6 PC. Nah, yang ini dia hanya butuh 2 IP publik, padahal yang dikoneksikan di sini ada 6. Namun tanpa menggunakan NAT, nah yang sebelah kiri membutuhkan 6 IP publik untuk mengkoneksikan 6 PC. Nah, itu nampak sekali penghematannya. Karena kalau yang privat ini kan bisa diulang-ulang. Kalau yang ini tidak bisa dan harus berbeda. Itu ya, bagaimana manfaat dari NAT ini. Secara prinsip, kalau ingin menggunakan NAT dan terkoneksi ke internet, maka pada perangkat atau host jaringan lokal harus dikonfigurasi dengan IP address privat. Nah, yang lokal ya, seperti itu. Menggunakan IP address privat. Memiliki perangkat yang memiliki fitur NAT dan ditempatkan di antara jaringan lokal dan jaringan internet. Nah, seperti itu. Harus ada ya jaringan. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini internet ya, penempatannya juga harus
tepat. Untuk terkoneksi dengan internet, minimal harus memiliki satu IP publik yang dikonfigurasi pada router modem pada interface yang mengarah ke ISP atau keluar. Ya, ini ya maaf. Nah, ini di sini IP publiknya. Nah, ada tanda yang mengarah ke internet. Ini sama di sini, yang mengarah ke internet. IP address publik bisa didapatkan dengan membeli atau mendaftar ke Internet Service Provider, penyedia jasa internet. Nah, seperti halnya kita beli kuota di HP, mengaktifkan paket data. Nah, itu kita mendapatkan IP publik dari mereka. Ya, seperti itu. Itu kita sedang proses membeli IP publik. Atau ketika kita daftar ke ESP, saya ingin pasang internet. Nah, itu pasti ada IP publik yang ke kita, walaupun kita tidak tahu. Nanti lebih bahas lebih luas, lebih dalam mengenai NAT, konfigurasinya kita bahas pada materi selanjutnya. Tadi sisi prinsip, sekarang sisi cara kerja. Nah, ketika PCA ingin mengakses ke internet dengan menghubungi server web, contoh ini server webnya Facebook atau necrotic.com. Nah, maka di sini ada proses source NAT. Nah, source NAT berarti source itu sumber, network address translation. Jadi mentranslasikan IP address sumber. Seperti tadi, karena ini IP address privat di sisi lokal, untuk terkoneksi ke sini harus menggunakan IP publik, dan dari internet sendiri itu yang dikenal bukan IP ini. Bukan IP ini yang dikenal ini. Nah, fungsi di sini ada NAT. Nah, source NAT di sini fungsinya. Bagaimana NAT itu dikonfigurasi. Begitupun ketika ini kan meminta request, dia ketik www.mikrotik.com, maka akan muncul halaman Mikrotik. Nah, sebelum muncul halaman Mikrotik ini, request masuk ke server web, dari server web dikirim. Nah, dikirim ke sini, dari sini diarahkan karena tadi ada catatan permintaan dari klien mengarah ke IP address server web mikrotik.com, maka ketika ada jawaban lalu ada kiriman, pasti disampaikan juga ke klien tersebut. Namanya destination NAT atau DST-NAT. Artinya source NAT, source network address translation, berarti si alamat source atau sumber akan ditranslate. Kalau sebaliknya dari internet masuk ke lokal, maka destination NAT. Kenapa destination NAT? Tujuan, karena tujuan di sini tadi yang meminta, maka akan dikirim ke tujuan. Seperti itu permintaannya. DST-NAT. Di sini dapat dijelaskan. Nah, pada source NAT ketika PC lokal dengan IP address 11.10.1.1.1 dengan gateway 10.1.1.254 dan IP public segini mengakses server di internet, maka IP PC lokal akan mengalami dua kali terjemahan. Perubahan yaitu dari IP address PC diganti menjadi IP address gateway, dari gateway ini diganti menjadi IP address public, sehingga yang dikenali server web di internet itu adalah IP publiknya, yang ininya yang dikenalinya. Lalu bagaimana proses dari web destination? Tadi singkat sudah disampaikan bahwa ketika server web di internet mengirimkan permintaan klien PC lokal yang dikenali dengan IP address 200.24356, IP akan mengalami dua kali terjemahan juga. Perubahan yaitu dari IP address public menjadi gateway, karena ini gateway ada di perangkat router yang ada konfigurasi NAT-nya, maka dari sini dan akan diketahui menjadi 10.1.1.1 tujuannya, yaitu IP address PCA. Sehingga router jaringan lokal akan menyampaikan kiriman dari web server ke PC yang tadi mengaksesnya. Nah, masih sama, NAT juga dikonfigurasi tadi pada perangkat A, C, dan K, ya, A, C, dan K. Tadi disebutkan dalam contoh materi 1 bahwa jika inilah sebuah sekolah, maka gerbang utamanya yang ini. Yang ini adalah sub gerbangnya, ya, contoh kelas, ada ruangnya. Karena di sini bagi-bagi, nanti ada yang koneksinya kelasnya ke server, ada yang
aktivitasnya ke PC monitoring, ada yang juga ke klien ke sini ya, seperti itu. Maka di sini juga nanti ada gateway, di sini juga nanti ada gateway, dan di sini juga nanti ada gateway, seperti itu. Dan ada NAT juga, kita pakainya NAT ya, seperti itu. Nah, bagaimana si NAT ini diimplementasikan dalam topologi teaching factory kita yang bekerjasama dengan PT Skyline Semesta. Ya, segitu pada materi kedua ini, semoga bermanfaat dan silahkan terus dipelajari. Jika kurang paham, mari kita diskusi bersama atau diskusi dengan teman-teman. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.